Ya, negara kita Indonesia menjadi satu dari 7 negara di dunia yang masih mempertahankan penggunaan bensin premium. Bahkan di ASEAN, hanya Indonesia yang masih menggunakan bensin jenis premium ini entah kenapa. Padahal bensin premium dengan RON rendah ini menimbulkan polusi yang tinggi dan juga disebut tidak ramah lingkungan. Dikatakan oleh banyak pihak seharusnya sudah sejak dulu bensin ini dihapus dari pasaran. Lebih lengkap saya ulas untuk Anda pada pagi hari ini di kapan Pertamina stop jual bensin premium. Ya, memang kalau dilihat wacana penghapusan bahan bakar minyak atau BBM dengan nilai oktan atau RON 88 atau premium ini sudah lama sebenarnya bergulir. Namun hingga kini PT Pertamina Persero masih saja mendapat penugasan untuk menyalurkan premium kepada masyarakat. Dan dikatakan oleh komisaris utama dari PT Pertamina yakni Pak Ahok, jika premium benar-benar ingin dihapuskan maka kewenangannya ada di tangan pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral atau ESDM. Dan dikatakan juga oleh Pak Ahok, meski belum dihapus, menurutnya Pertamina sebenarnya terus mengajak masyarakat untuk meninggalkan yang namanya bensin premium. Namun pertanyaannya adalah kenapa hanya negara kita Indonesia di Asia, bahkan di dunia saat ini hanya 7 negara saat ini yang masih menggunakan premium. Kalau kita lihat ini adalah negara-negara yang masih menggunakan bensin RON 88 atau premium ini. Yang pertama pastinya negara kita Indonesia, lalu kemudian Bangladesh, Kolombia, Mesir, Mongolia, Ukraina, dan juga Uzbekistan. Tapi kalau kita lihat untuk negara-negara yang ada di ASEAN, hanya negara kita lah Indonesia yang masih menggunakan bensin dengan jenis premium ini begitu ya. Namun pertama kita akan lihat terlebih dahulu sebenarnya faktanya begitu ya, bahwa ternyata negara kita Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah atau jenis bensin terbanyak di dunia. Kalau kita lihat di negara-negara lain biasanya hanya ada sekitar 2 hingga 3 jenis bensin yang dijual. Negara kita saat ini mempunyai yang namanya 6 jenis bensin yang dijual. Kita lihat yang pertama ini ada jenis premium RON 88 yang ingin dihapus begitu ya. Lalu kemudian ada premium RON 89, lalu kemudian ada Pertalite yang kita ketahui juga kalau dari segi harganya ini memang sedikit lebih mahal daripada premium begitu ya. Lalu kemudian ada juga Pertamax RON 92 yang juga kalau dari segi harganya ini lebih mahal begitu dari Pertalite dan juga premium, yakni ada Pertamax RON 92, Pertamax Plus RON 95, dan yang paling mahal dan juga RON-nya paling tinggi ini ada di Pertamax Turbo RON 98. Jadi secara total begitu ya negara kita ini mempunyai 6 jenis bensin yang dijual di Indonesia. Nah, lantas pertanyaannya, mengapa bensin premium dengan RON 88 ini ingin dihapus oleh pemerintah namun hingga kini tidak jadi-jadi? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, memang keberadaan bahan bakar dengan RON 88 atau dikenal dengan merek dagang premium ini menjadi kontroversi dari sisi lingkungan karena dinilai mengandung sulfur tinggi dan juga tidak ramah lingkungan. Dikatakan juga bahwa bensin jenis ini mempunyai gas buang dari emisi yang tinggi sehingga membuatnya ini tidak ramah lingkungan dibandingkan jenis bensin-bensin lainnya begitu ya. Namun sebenarnya ini juga dikatakan juga bahwa bensin premium ini tidak baik untuk mesin kendaraan Anda. Namun memang satu hal yang membuat masyarakat susah berpaling dari bensin ini adalah dari segi harganya yang jauh lebih murah dari Pertalite dan juga Pertamax. Dan kita ketahui juga sebelum adanya Pertalite, bensin yang paling banyak digunakan ini adalah bensin jenis premium. Namun kalau kita lihat datanya sebenarnya terjadi shifting di masyarakat karena kalau kita lihat saat ini jumlah pengguna untuk jenis bensin yang ada di Indonesia tertinggi ini sebenarnya ada untuk bensin Pertalite yakni di 55%, lalu kemudian baru diikuti oleh premium dengan 30%. Dan lain-lainnya ini termasuk ke dalam solar dan juga Pertamax dan juga Pertamax Turbo dan juga sebagainya begitu ya. Nah, lantas untuk semakin menekan lagi atau mungkin bahkan menghapus lagi penggunaan bensin premium ini, apa saja yang dilakukan oleh pemerintah? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau wacana dari upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah Pertamina yang akan menjual Pertalite seharga dengan premium. Di mana katanya begitu ya, ini merupakan wacana yang pernah dikeluarkan kira-kira pada akhir tahun lalu, tahun 2020 lalu dikatakan bahwa Pertamina ini akan menurunkan harga Pertalite sehingga harganya ini menjadi seperti harga premium dan ini akan diberlakukan di 85 kabupaten dan juga kota yakni di Jawa, Madura dan juga di Bali.
kembali. Jadi kalau kita lihat untuk diskon Pertalite sendiri diwacanakan ini akan menjadi harganya seperti premium, yakni Rp1.200 per liternya, hingga membuat harga Pertalite nantinya menjadi Rp6.450. Namun sayangnya wacana dari upaya pemerintah ini untuk semakin menekan lagi penggunaan premium ini harus dibatalkan pada Desember 2020 lalu begitu ya. Dan juga diingatkan oleh Pertamina bahwa sebenarnya yang benar-benar mempunyai wewenang untuk menghapus premium ini ada di tangan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara. Namun pertanyaannya adalah jika tidak ada insentif berupa diskon harga yang membuat masyarakat berminat untuk mengganti bensin mereka, apakah penghapusan premium ini ke depannya akan dapat diterima oleh kita masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa dengan bensin beron rendah dan juga harga paling rendah. Kita nantikan seperti apa ke depannya.